Nyarinya gimana nih caranya nih? Cup. Air dong, nanti avatar dong. Iya bener. Apa ya? Aduh. Woi Pips, gue baru aja nyampe di pusatnya Sate Marangi, Purwakarta. Ini Purwakarta, Jawa Barat ya, bukan Purwokerto yang di Jawa Tengah. Namanya mirip, tapi beda tempat. Gue bakal kemana aja, ikutin gue terus. Bus. Wih, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat. Wih, jalan-jalan jajan udah datengin nih tempat-tempat ini, tapi masih ada banyak nih tempat-tempat yang pengen gue datengin. Sekarang kita di Purwakarta dulu ya. Gue lagi di Balai Panyawangan Diorama Nusantara. Ini tempat itu bisa ngajarin kita tentang sejarah Nusantara dari zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan. Apa aja isinya? Langsung aja kita ke dalam. Let's go! Nah, Pips, sekarang kita udah ditemenin sama Teteh Virus. Halo Teh. Pakai Z ya, bukan S. Pakai Virus. Virus. Berarti ini Teteh Virus. Iya. Makasih lo Teh ini mau nemenin kita. Sama-sama. Nah, sekarang Teh Virus bakal nemenin kita keliling Balai Panyawangan Diorama Nusantara. Nah, Balai Panyawangan itu apa artinya sih Teh? Tempat penerawangan. Jadi Tempat iya, balai itu tempat. Balai itu tempat. Ya, Panyawangan menerawang. Penerawang. Iya. Jadi di sini kita bisa dapat apa nih, kayak penerawangan gitu ya? Iya, maksudnya pencerahan kita gitu. bisa flashback juga kan dari mulai zaman prasejarah sampai Nusantara sekarang. Jadi maju ya, mundur Maju maju, alur maju, mundur sama maju. Alur maju mundur gitu. Pokoknya Bisa ya. kita tahu lah dari asal Iya, muasal sampai betul. sekarang ini. Nah, Bisa flashback juga. ngomong-ngomong asal muasal nih, depannya aja udah megah banget nih Teh. Ini apa nih artinya nih Teh? Ini manusia sejati ini menggunakan bahasa Sunda ya, yang tadi sudah saya bilang, yaitu manunggal kalmahna menyatu dengan tanah, manunggal kacaina menyatu dengan air, manunggal kapanon poina menyatu dengan matahari, dan yang terakhir manunggal kaangina menyatu dengan udara. Nah, di situ ada tangan bahwasanya kita manusia harus menjaga keempat elemen ini, tanah, air, matahari, dan udara. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita benar-benar dari semua elemen itulah kita Iya. kita jaga dan kita jadi manusia yang sejati gitu ya. Betul. Kalau air dong nanti avatar dong. Iya benar. Gitu. Avatar yang bisa semua elemen nih nanti Mbak. Elemen. Iya. Mau lanjut lagi ke dalam, masih banyak. Oke, Kita ada 11 ruangan atau 11 hall. Iya, silakan sebelah sini. Boleh. Oke, ini kita di area prasejarah nih ya Teh. Iya, masa prasejarah. Jadi di sini dijelaskan mulai dari zaman masa prasejarah, yaitu masa Nirleka, masa sebelum mengenal tulisan. Nirleka. sebelum mengenal Nirleka, tulisan. betul. Nah, di sini ada sebaran manusia purba yang ada di Indonesia, lalu ada peninggalan budaya zaman dari mulai Paleolitikum nanti sampai zaman Perundagian. Ini sebetulnya semuanya zaman batu tua. Nah, di sini terdapat artefak-artefak, tapi semuanya replika, bukan yang asli. Karena yang asli ada di daerah atau tempatnya masing-masing. Jadi kita hanya ada replikanya aja. Oke. Gitu. Ada yang dari Jawa Barat ditemuin gitu nggak sih? Kalau Jawa Barat paling nanti di kerajaan sih. Oh, di kerajaan. Iya, berupa prasasti-prasasti. Prasasti. Iya. Kita lanjut aja lagi. Boleh, silahkan. Wah, nih kita nyampe di gua mana nih Teh? Ini ada di Gua Leang-Leang ya. Ini ceritanya kita di Sulawesi Selatan. Cakep bener nih ceritanya, bener-bener betul. kayak bikin suasananya lagi di gua gitu ya. Tapi ada AC-nya. Baru mau ngomong Teh, guanya modern nih, guanya ada AC-nya. Ini nggak panas, jadi adem. Biar gitu. adem. Iya. Jadi ceritanya ada di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Leang-leang. Leang. Tuh. Oke. Nah, ini peninggalannya ini masuk ke zaman Mesolitikum. Jadi kita ada periodenya ya, dari tadi Paleolitikum ini masuk ke zaman Mesolitikum. Nah, ini peninggalannya berupa kerang, tulang, tanduk, kapak genggam, dan kapak lonjong. Terus ada lukisan-lukisan dinding di atas gua ya, di dinding-dinding gua seperti itu.
Nah, dulu menandakan manusia purba sudah tinggal di dalam gua sebagai tempat tinggal mereka. Sudah tinggal di dalam gua dan kayaknya udah mulai nyentuh-nyentuh seni itu ya? Iya, mereka sudah mulai menandakan bahwa ada kehidupan di dalam gua gitu. Asal muasalnya tuh emang buat menandakan kehidupan. Tapi kalau ada ini gambar apa nih ceritanya? Macam-macam. Nah, ini contoh yang aslinya seperti ini. Nah, ada membuat seperti hewan, ada lagi ini membuat seperti apa namanya ya ini? Kain-kain seperti batik. Dari zaman udah bahala pisan Iya, tuh udah bahala pisan. suka menyeni gitu ya, udah suka ngegambar gitu. Iya. Kalau kayak gitu dulu pakai apa sih? Nah, pakai darah hewan karena dulu mereka belum punya alat pewarna ya, seperti punya alat sekarang. lukis. Iya, cat itu belum ada, jadi pakai menggunakan darah hewan. Oh, darah hewan tuh kalau di goa gitu bisa tahan ya selama-lamanya Seperti gitu ya? Biasanya seperti ini. Nah, Teh, penasaran juga nih. Ini kerang segede begini tuh buat apa dulu? Biasanya dulu menggunakan apa ya, minum, bisa kan di ini di rongga-rongga Kirain kerang. buat suara-suara gitu bukan? Suara itu ada lagi alat Ada musik juga itu ya? dari Papua, namanya triton. Oh iya. Iya, kalau dari kerang ada alat musik juga dari Papua. Oh, itu dari beda era atau sama nih eranya? Apanya? Maksudnya untuk yang kerang triton itu tuh di era-era ini juga? Era-era atau? sekarang. Era sekarang Era ya? sekarang. Oh, kirain udah dari dulu gitu enggak ya? Lanjut lagi Teh? Iya, boleh. Ini kalau malam hidup. Waduh, ini kalau malam hidup Teh. Capek, pegel, ada yang megang batu, Pegel ada yang nih. megang kayu. Kayaknya dimasakin sate marangi nih. Bisa jadi. Jadi ini apa nih Teh nih daerah ini? Jadi ini ditampilkan juga diorama manusia purbanya ya, karena dulu juga kan yang pertama ada itu manusia purba kan, mereka sudah mulai ada dan hidup dan banyak persebarannya yang ada di Indonesia. Jadi ditampilkan juga di sini dan mereka juga sedang memproduksi api, dilihatkan juga dengan cara menggosok-gosokkan batu. Sebarannya ada yang di Indonesia juga? Ada. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Jawa Tengah, Jawa. Iya. Dan mereka ini nih yang ngelukis di dinding gua ini ya. Sulawesi juga ada. Nah, kalau ini contoh-contoh fosil-fosilnya. Nah, jenis-jenisnya ada Ini Pithecanthropus ukurannya erectus. ukuran asli nih Teh? Ini ukurannya diperbesar. Oh diperbesar, karena aslinya emang agak Dulu lebih kecil agak ya? kecil sih, iya. Kita lanjut lagi Teh. Boleh. Nah, ini juga ada buku digitalnya, jadi bisa mengakses informasi di sini. Wih. Silakan tinggal klik aja. Coba ya kita terbentuknya Kepulauan Nusantara. Nah. Wah, informatif sekali nih ya. Ini bisa dipencet lagi nih. Bisa. Oh. Canggih, Pips. Jadi ini kan kita museum digital maksudnya, ya. Ada audionya, ada visualnya. Emang harus mengikuti Ya, zaman juga ya. betul, jadi nggak monoton juga. Bener-bener. Keren, keren. Kita lanjut lagi. Boleh, kita lanjut lagi. Nah, ini kita udah masuk ke area kerajaan Hindu-Buddha nih ya, Teh. Iya. Nah, di sini ada icon ya, karena di sini dulu ada Pati Gajah Mada ya, di Indonesia Pati Gajah terkenalnya Mada. Pati Gajah Mada, yaitu Pati dari Kerajaan Majapahit. Dan Kerajaan terkenalnya dengan Sumpah Palapa yang ingin mempersatukan Nusantara. Jadi sebagai icon di sini. Inilah gitu. nih pencetus pepersatu Nusantara nih ya. Iya, betul. Oh iya. Nah, jadi ini kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari sebelah sana kerajaan paling tertua dulu Kerajaan Kutai ya. Iya, nanti sampai Bali Gel-Gel. Bali Gel-Gel. Ini berarti secara kronologi nih ya. Iya. Nah, untuk kerajaan yang di Sunda hanya ditampilkan Tarumanegara aja. Tarumanegara. Nah, tadi kan nanya ya, ada apa aja nih? Nah, ini prasastinya seperti ini. Iya. Peninggalan-peninggalannya. Ciaruten gitu. Ciaruten. Ciaruten. Ya, Oh, Ciaruten. Tugu. Tugu, Tapak Gajah. Sekarang ada di mana nih lokasi prasasti-prasasti? Ini di Bogor. Oh, di Bogor. Oh iya. Lanjut lagi deh. Oke, kita lanjut lagi. Ada di Pulau Jawa, misalnya dari Demak, Pajang Mataram, Cirebon, ada Banten. Cirebon. Iya. Gitu. Nah, di sini juga terdapat buku digital sama seperti yang tadi, bisa diklik dari mulai Hindu-Buddha sampai tadi kerajaan Islam di sini. Nanti tinggal klik lokasi, ada informasinya. Coba kita ini Cirebon dulu. Set. Nah, Oke. ada Kesultanan Kasepuhan nggak di sini? Ini, Ada. Saya udah ke sana tuh.
Yang ini kan? Iya. Ini Pips, yang kita datangin ini Pips. Lanjut lagi? Yuk, boleh. Oh, ini raja-raja nih ya? Ya, ini mural raja-raja Nusantara yang terkenal ya. Nah, ini ada Sri Baduga nih. Atau lebih terkenalnya dengan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Iya. Teh, ini muralnya bagus-bagus amat teh. Iya. Dibikin pakai apa itu bahannya? Ini semen sih, Oh, tapi semen. laser cutting gitu. Oh, semen pakai Dibuatnya laser cutting. Keren banget ya. Ini desain-desain di dalam si Iya. balai ini cakep-cakep banget ya. Padahal ini imajiner kan lukisannya, kita Iya, belum iya. tahu wajahnya yang asli seperti apa. Oh, berarti ini kayak imajiner gambarannya Iya, gitu iya. ya. Karena belum ada foto kan dulu. Iya, iya. Tapi Kita- keren-keren banget. Iya, belum Kayak tahu. sesuai gitu ya sama karakter-karakternya. Gitu. Wah, Teh, ini ada film apa nih, Teh? Ini animasi sih. Ini jadi menceritakan mulai dari masuknya kerajaan Majapahit, ya, terus runtuhnya kerajaan Majapahit sampai masuknya kerajaan Islam di Pulau Jawa. Oh, ini jadi perpaduan diorama sama animasi ya? Iya. Keren banget ya. Jadi benar-benar dari awal Majapahit sampai pas sudah Runtuhnya runtuhnya. sampai masuknya kerajaan Islam. Oh. Ini kan lu ceritanya perang Bubat. Oh. Iya, kan di Aduh, Majapahit ngeri ya. terkenal perang Bubat. Kalau ini area apa lagi nih, Teh? Nah, ini ada VOC, ini ada lagi tokoh penjelajah samudra ya, ada Marco Polo, Ibnu Batuta, sama Laksamana Chengho. Laksamana Chengho. Iya, pokoknya tokoh-tokoh pergerakan Indonesia mulai dari Bapak Insinyur Soekarno sampai Ibu Raden Ajeng Kartini. Ah. Iya, nah dicantumkan juga di situ tanggal lahir beserta tanggal wafat beliau-beliau ini gitu. Oh, iya. Bentar, ini angkanya agak nyebar Random ya, Oh, harus cari. random. Saya Bapak Ah, Insinyur itu Soekarno dia. satu pesawat, nah nomor Ibu 2 Kartini iya, tuh ya, nah iya 30 gitu. di sana ya. Dan banyak yang ngira Rasuna Said itu laki-laki, ternyata beliau perempuan. Ini tulisannya dah Haja Rasuna Said. Nah ini fotonya. Oh, iya ya, selama ini kita Iya, kira kalau di Jakarta kan ada laki-laki. Jalan Rasuna Iya, Said, Jalan ya kan? Rasuna, heeh. Oke, jadi sangkanya laki-laki ternyata perempuan. fun fact tuh ya. Iya, betul. Sekarang area mana lagi nih? Nah, Teh? ini masuk ke akulturasi budaya ya. Akulturasi Nah, di budaya. sini juga ada arsitektur Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Jadi tempat peribadahan agama Hindu sampai Kristen di sini. Termasuk gereja katedral juga Iya, ditampilkan di sini. Nah, ini ini semua iya. dari candi, Iya, sampai candi, masjid, gereja. masjid, gereja. Nah, Iya. ada yang saya ngelihat kayaknya beda sendiri nih, Teh. Apa? Kenapa ada benteng di sini? Benteng Rotterdam. mana? Emang itu tempat ibadah? Enggak juga sih, karena Oh. arsitektur Oh, masuknya. kebetulan. Iya, ada arsitekturnya. Oh, yang emang dipengaruhi Betul. sama Belanda dulu. Belanda dan Kristen berarti ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. Wah, ini perpaduan budaya nih bener-bener semua nih ya, Teh. ya. Betul. Wah, tuh ada yang dari Betawi tuh, Yapong Iya, ya? dari Yapong. Ada juga barongsai ya, terus tadi Barongsai. Melasti, Sekatenan, sama Menara Kudus. Melasti dari Bali, Betul. ya kan? Barongsai Tionghoa. Tuh. Menara Kudus Di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Sekatenan. Sekatenan itu tuh apa ya? Itu membawa hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan yang diarak itu loh dibawa. Oh, itu jadi Nanti cerita. rebutan kan diambil, katanya berkah gitu Oh, kan, yang diambil iya, iya, rebutan gitu. Wah, ini bener-bener ini dioramanya nih ya, Betul, perpaduan ini. perpaduan budaya. Keren banget. Gitu. Oke, oke. Lanjut lagi, Teh. Oke, kita lanjut lagi. Tahu nggak ikon yang ada di Purwakarta? Sate Marangi. Ada lagi. Ah, apa tuh, Teh? Ini ada air mancur Sri Baduga. Ah, Pasti air belum tahu ya? mancur. Iya. Belum tahu. Oke, kita lihat ya. Sekarang bisa lihat ya itu. Kebetulan belum tayang lagi, Oh, lagi gitu. belum tayang. Iya. Kenapa, Teh? Kemarin sempat debit airnya menurun ya. Oh, Karena kemarau panjang lagi juga. kemarau panjang kemarin ya, itu kan Betul, panjang banget ya. betul. Ya, semoga bisa ditonton lagi ya. Kalau misalnya lagi nggak kemarau tuh, ditontonnya kapan, Teh? Setiap hari Sabtu Sabtu ya? ada 2 sesi. Jadi 6:30 malam sama 6:30 malam. Oh, 2 sesi ya. Wah, tuh rame tuh ya. Rame banget. Sampai dari luar Purwakarta pada datang ke sini. Banyak banget yang datang. Nah, sekarang Nih, ini kita ke alat-alat alat-alat musik nih ya, Teh. Iya. Ini ada tombol maksudnya bisa bunyi nih, Teh? Nah, kita bisa mendengarkan satu-satu. Nah, kayak Wih. ini. Ini suara sampai. Ini dari suku Dayak. Suku Iya. Dayak.
kalau ini namanya Sasando dari Pulau Rote, Nusa Dari Pulau Tenggara Rote. Timur. Kita dengerin juga ada nih. Wih. Nah, yang saya bilang tadi ini triton. Oh, itu. Ya, triton. Ini dari kerang nih. Tiup. Nah, Itu nemu di mana kerang kayak gitu teh? saya juga kurang hafal Iya. karena bukan orang Papua ya. Kerangnya kayak gede banget. Nah, ini ada karinding ini di Jawa Barat. Karena ada kujangnya ya, ciri khasnya kujang. Apa kujang? Iya, kujang senjata tradisional. Oh, jadi Simbol aja sih. oh simbol aja, bukan bisa jadi senjata juga tuh. Bukan. Oh, kirain. Nah, kalau yang dari Padang kan ada tuh saluang. Dari Sumatera Saluang, Barat. Iya. kayak suling ya? Iya. Saluang. Saluang. Kalau ini apa coba? Ini apa ya? Calung. Calung. Nah, kalau itu angklung, Nggak beda. tahu angklung. Nah, ini calung. Diketok Nah, nih ya. iya, kalau Betawi ini nih, tekyan. Tekyan. Nah, ini iya. lagunya juga lagu ondel-ondel. Jogetnya abis ini gue nih. Yang ini rebab Jawa Barat sama terakhir angklung. Angklung. Wah, bener-bener semua nih dikemas di sini ya, Iya. Teh ya. Lanjut lagi kita. Wah, Teh nih kasep-kasep pisan nih kapalna. Alus pisan. Alus Iya, pisan nih ngomongnya betul. gitu ya. Iya, alus pisan. Saya pisan ya bahasa Sundanya iya. Jadi ini kebetulan kapal-kapalnya pengrajinnya asalnya dari Purwakarta. Oh iya ya. Iya, detail banget. Iya. Ini sampai ada ukiran-ukirannya Iya. juga nih. Ini emang juga ngikutin yang sesuai kerajaan-kerajaannya ya. Iya, sesuai dengan kerajaan aslinya juga. Wah, keren. Masuk ini kapal Wow. Pinisi. Gede banget. Ini punya suku Bugis nih. Iya. Iya. Sampai anak tangganya juga detail. Iya, detail banget. Coba ada berapa mau dihitung? Waduh. Ada 99 anak tangga. 99 atau enggak? Emang itu sesuai Iya, Pinisi ya? sesuai Pinisi. Nah, Pips, ini dia destinasi-destinasi jalan-jalan jajan yang udah kita datengin semuanya. Enggak, deng. Ini kebetulan emang area yang ngejelasin semua wisata, kebudayaan, dan juga kuliner setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nih, salah satunya yang udah gue datengin nih. Tuh. Mirip si ayah pas kecil. Nah, ini warisan budaya tak benda nih ya, Teh ya? Iya. Saya taunya angklung, tapi ternyata ada lebih dari angklung ya? Banyak, ada angklung, keris, wayang, batik, saman, sama noken. Ini yang sudah diakui oleh UNESCO. Warisan budaya tak benda nih, angklung, keris. Keris, wayang, sampai batik. tari saman wayang iya, juga ya? tari saman sama tas noken. Tas noken. Iya. Ini yang dari serat kulit kayu ya? Betul, dari Papua. Ini mirip nih sama yang di Baduy juga ada nih. Pakai serat kayu juga. Serat gitu. kayu juga ya. Oh, Ramah iya. lingkungan ya. Bener. Katanya kalau di Baduy, kalau gatel bisa dibuat garuk-garuk juga. Gitu. Saya biar baru tahu biar tuh. hilang gatelnya. Nah, ini apa nih tadi? Kalau ini kebetulan kan penggagasnya Kang Deddy Mulyadi ya. Oh, yang dari Jadi, tadi ada dari iya, awal betul. sampai akhir tuh ada Kang Betul. Deddy gitu ya. Ini kan Bupati Purwakarta sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Oh. Jadi tampilkan juga ini dokumentasi-dokumentasi beliau saat masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Luar biasa. Kang Deddy ini emang bener-bener kayaknya seniman ya. Iya. Dan filosofis ya kayaknya ya. Filosofis juga. Multi talenta sekali Multitalenta. beliau, iya. Bentar Teh, tadi yang air mancur gede banget itu juga dari Kang Deddy? Iya, zamannya beliau juga saat Wah. menjabat. Wah Teh, makasih banyak loh udah Sama-sama. ngejelasin nih, kita bener-bener emang Indonesia tuh luar biasa ya. Iya. Keanekaragaman budayanya nih Iya. dari ujung ke ujung. Sampai ada yang diakuin UNESCO ya Teh. Betul, ada warisan budaya tak benda juga di sini ada, lengkap pokoknya. Harus datang ke Purwakarta, kalau enggak nyesel loh. Benar, ke Purwakarta dan juga ke Diorama Nusantara. Diorama Nusantara. Makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Bener-bener kita harus cintai terus ya Pips semua budaya yang ada di Indonesia. Dan jas merah, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Pamit dulu Teh. Ya, Terima hati-hati kasih. di jalan, sama-sama. Terima kasih juga. Mari.
Pips, ini dia makanan pertama yang gue cobain di Purwakarta, soto Sadang asli. Ini dari tahun 70, khas Purwakarta. Legendaris nih katanya nih. Langsung aja kita cobain ya. Dari wujudnya nih, ini agak-agak mirip soto kuning Bogor, dan denger-denger emang inspirasinya dari situ. Ceritanya kayak gimana? Sambil gue makan dulu deh. Apa soalnya? Kita tambahin ini biar makin seger. Set, set, set. Set, set, set. Nih. Pertama yang gue notice ini ada limau nih. Ini yang beda nih ya dari jeruk nipis biasanya nih ya. Ini limau nih. Oke. Kita langsung siap ke hidangan utamanya. Aduk dulu nih biar limaunya menyatu. Jadi di sini soto Sadang ini ada dua opsi. Ada yang soto bening, ada yang soto pakai santan. Yang pakai santan ini bentuknya kayak soto kuningnya Bogor. Isinya tuh menarik tips karena ada campuran ayam, ada kikilnya, sama ada daging sapinya. Daging sapinya awalnya itu dibikinnya iris-iris, tapi sekarang dibikinnya kotak-kotak. Ini ceritanya kayak saikoro gitu kali ya. Kita coba dulu ya. Wah, enak banget tips. Waduh, wah, baru kuahnya aja udah enak banget. Waduh. Ini baru mulai hari udah enak banget kayak gini, Pips. Waduh. Rasanya tuh ada gurihnya dan berasa lah kalau misalnya soto-soto santan tuh kan pasti kayak lebih thick lah gitu rasanya ya. Dan ada sedikit manisnya, tapi ini tuh semua blend in. Barusan gue nyoba daging ayamnya nih ya. Sekarang kita coba kikilnya. Tos. Jadi Pips, asal muasalnya ini, soto Sadang ini dimulai dari Pak Karta nih, di tahun 70. Jadi, Pak Karta itu awalnya tuh pegawai KAI, punya 14 anak. Mulai kewalahan lah gitu katanya ya dulu ya. Akhirnya mau coba lah, dari gerobakan bikin soto, inspirasinya dari soto kuning Bogor. Jadi Pak Karta dan Bu Karta tuh dulu yang ngerangkai. Dan dimulai dari gerobak dan akhirnya bisa buka cabang banyak kayak gini dan jadi ikonnya Purwakarta nih. Salah satunya tuh si soto Sadang ini. Dan emang turun-temurun bisa kerasa lah racikannya mantap sekali, Pips. Jadi bener-bener dimulai dari Pak Karta yang dulu emang butuh tambahan gitu ya bisa dibilang ya. Akhirnya terjadilah dari gerobak sampai restoran seperti ini, dan ini ada banyak cabangnya dan semua cabangnya itu satu keluarga, Pips. Jadi dimulai dari Pak Karta langsung jadi turun-temurun, sekarang udah ke generasi ketiga. Aduh, mantap banget. Oke, jajanan pertama udah kelar. Sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi. Let's go.
Pips, tadi kan dari Balai Panyawangan kita bisa belajar kalau misalnya warisan budaya Tabenda itu nggak cuma angklung, tapi ada juga wayang. Sekarang gue udah di Galeri Wayang. Ini banyak banget wayangnya, Pips. Banyak banget jenis wayang yang ada di Indonesia. Gue sampai overwhelmed nih, banyak banget. Nah, di sini ada juga kita bisa lihat ada Abah Jani lagi bikin wayang. Boleh, Abah. ya. Mangga. Sambil ngobrol-ngobrol ya, Abah. Silakan. Abah, Tanya. ini proses pembuatan wayang gini tuh biasa berapa lama sih, Bah? Ini kalau wayang golek banyak ukuran ya. Kalau untuk pentas emang ada ukurannya. Kalau pentas itu ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Nah, kalau ukuran itu yang paling kecil putri, satria, ponggawa. Nah, terus ada ponggawa taring, terus ada juga yang lebih besar, misalkan arimba atau kumbakarna itu lebih besar. Kalau Ya. yang ini ukuran apa nih, Abah? Nah, kalau ini ukuran untuk hias, makanya warnanya khusus ya. Ini ukuran nomor 3. Nah, kalau ukuran pentas yang ini. Oh, Ya, agak lebih besar ya? Ada, iya. Itu buat misalnya jadi yang kayak gini nih, Abah. Itu berapa lama tuh bikinnya? Nah, kalau ukuran ini dari bahan baku gini ya, dari kayu sampai selesai itu makan waktu 8 hari. 8 hari? Nah, dari bentuk kayu sampai gini sama badan tangan itu 4 hari. Terus pewarnaan 2 hari. Terus aksesorisnya 2 hari. Jadi sampai selesai itu makan waktu 8 hari. Tapi kalau nggak keganggu. Kalau nggak, Ya. maaf nih, Bang. Namanya kita ganggu seni kan dikit. ya. Iya, nggak apa-apa. Pengen ngobrol-ngobrol. Karena penasaran banget, Bah. Ini dari kayu kayak gini bisa jadi kayak gini nih? Iya, kayak gini. Semua dasarnya begini dulu. Nah, yang begini ini dinamakan klotokan. Ya. Dibentuk, kalau udah dibentuk kayak gini, langsung ada namanya. Karena apa? Bedanya wayang itu kadang-kadang dari mahkotanya. Kalau aja sama, ini buat Yudhistira ya. Yudhistira, Arjuna sama, cuman bedanya dari mahkota ya. Nah, ini udah namanya Yudhistira atau Kontea ya. Nah, kalau ini satriaan, klasikan. Kalau klasikan itu merem ya, itu untuk pentas. Oh, untuk yang pentas. dinamakan wayang purwa. Nah, kalau yang modern seperti ini bisa untuk hias, bisa untuk pentas. Emang kalau pentas matanya nggak ada ya, Bah? Karena itu kalau namanya wayang purwa itu kan ngambil dasar dari wayang kulit. Oh. Pertamanya wayang kulit dulu kan merem ya. Oh, emang merem gitu Iya, ya? itu yang dinamakan wayang purwa atau klasikan. Nah, yang seperti modern yang ini. Ya, sama yang ini. Sama. Jadi berarti dari matanya aja kita bisa lihat beda fungsinya gitu ya? Iya, beda dari ininya. Lihatnya kalau wayang itu kebanyakan dari mahkota ya. Wajah Arjuna sama, Yudhistira sama ya. Terus Satria sama. Kalau penggawaan misalkan Gatot Kaca, penggawaan juga ada beberapa macam. Ada penggawa taring, ada penggawa biasa. Ya, kalau yang taring seperti Rahwana tuh. Iya. Ya, itu kan sifatnya juga beda. Wataknya keras dan juga warna wajahnya juga merah. Itu kalau klasikan itu disesuaikan dengan karakternya wajahnya. Terkecuali untuk hias. Kalau untuk hias seperti ini bebas. Makanya ini biru, bajunya biru, kainnya juga biru. Disesuaikan. Bah, itu. punten, Bah. Ini Abah berarti bikin nggak cuma gini, bikin yang ada topeng-topeng juga ya? Ada, ya tinggal tergantung pesanan lah. Bah, selagi kita di galeri wayang nih, boleh nggak kita sambil keliling sambil ngobrol Boleh, lagi, Bah? silahkan. Punten ya nih, Nah, maaf nih mangga, jadi mangga. ganggu nih. Iya. Bah, pengen nanya nih sekalian ya. Ini kan kita kenal nih biasa nih si Cepot nih. Ini emang dari Jawa Barat ya si Cepot? Iya, kalau cepot itu khas Sunda ya, Jawa Khas Barat. Sunda ya. Oh, makanya dari ikat kepalanya Iya, ya. ini kalau Sunda kan pakai ikat ya. Hmm. Nah, kalau belangkon emang Sunda juga ada. Kalau pakai belangkon itu keraton. Cuman belangkon itu kan beda. Jawa Tengah, Jogja, Solo itu kan belakangnya ada jendol ya. Kalau Sunda belakangnya rata ininya. Kayak seperti dalang itu kan belangkon. Oh iya, dalam pakai belangkon. Nah, Ini dari bajunya juga nih ya, Bah ya. Ini bajunya ini khas daerah karena daerah Cepot nih itu ya. orang desa, makanya bawa golok, pakai sarung ya, terus tangannya merep ini ada artinya karena si Cepot itu permainannya pencak silat ya. Makanya lagunya Buah Kaum ya. Oh. Nah, selain Cepot itu namanya ada nama lain itu ya, namanya Sastra Jingga. Sastra itu karya, jingga itu merah. Si Cepot itu bukan merah pemara tapi humoris. Oh, merah tuh maksudnya humoris gitu. Humoris ya.
Oh. Nah, dalam kata si Cepot itu orang desa, sekolahnya itu nggak naik-naik. Nah, karyanya selalu merah. Nah, itu. Makanya iya, dinamakan sastra jingga. Sastra jingga. Iya, kalau lebih dikenal itu Cepot, itu lebih Cepot. simpel ya. Cepot tuh ada artinya nggak sih? Ya cuman nama simpel aja. Nama simpel Iya, aja. lebih dikenal itu Cepot ya. Kita sambil lanjut keliling lagi kali ya, Bah. Silakan. Nah, kalau yang ini yang dinamakan wayang Nusantara ya. Nah, ini wayang Betawi. Ceritanya ini Jampang Ini ya. ada si Pitung nih pasti nih. Si Pitung sama Belanda, zaman ini Belanda. Batavia VOC yang ini ya. Terus yang ini wayang Kelitik Surabaya. Kelitik itu ada Surabaya. 2 ya. Kalau Surabaya itu tangannya dari Sana ya, Bah. kulit nih ya, dari kulit. Nah, kalau Yogyakarta tangannya pakai kayu. Makanya dimainin tik 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 itu yang dinamakan wayang Kelitik. Oh. Dibuat dari kayu papan ya. Jadi maksudnya dari suaranya gitu ya? Iya, ada suaranya tik 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 Tik, tik, tik. gitu. Oh, Ini kalau ini wayang Kelitik dari Surabaya. Kalau ini pewarnanya itu khas Purwakarta, makanya Purwakarta. warnanya hitam. Oh, jadi ini kayak perpaduan gitu ya? Sebenarnya Iya. wayang Surabaya tapi warnanya warna Purwakarta warna gitu. Purwakarta. Purwakarta Karena ada tuh di emang- galeri Purwakarta. Galeri Purwakarta wayang. emang identik dengan putih hitam gitu ya? Iya, Bah? hitam putih. Soalnya Ya. saya kan tadi sempat ngelihat keliling ada banyak patung-patung di tengah jalan juga warna putih. Apakah itu karena Purwakarta juga? Kalau ya punya khasnya itu. Kalau patung kan masuknya seni budaya Seni ya. budaya. Kalau wayang itu dasarnya kan dari Jawa Timur dulu. Wayang Ewong ya. Terus ada wayang Oh, kulit. wayang wong, wayang orang itu Iya, kan wayang ya. orang. Oh, Terus- mulainya dari wayang orang dulu baru Iya, dari kulit ya, dari bukan sebaliknya kulit, ya? iya. Terus wayang kulit Jogja sama wayang kulit Solo itu ada perbedaan Oh, ya. Nah, oke. kalau di sini banyak wayangnya yang dari Cirebon ya. Wah, nih bentuknya beda nih dari yang tadi nih, Bah. Iya, kalau ini yang dinamakan wayang bambu. Wayang bambu, bahannya dari bambu. Ya dari bambu dengan dari tunggul bambu ya. Ini dari semua bambu semua ini dari mana nih, Bah? dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Oh, saya baru tahu bener-bener setiap daerah tuh ada identik wayangnya sendiri-sendiri ya. Iya. Ini waktu itu masih zaman Pak Dedi ya. Orang Bogor ngasih cindera mata ke Pak Dedi untuk galeri wayang ya. Ini orang-orang seni tapi ini belum dikasih nama ya. Cuman ini ada kelopak matanya yang bolong kan. Ini bekas rebung nggak jadi ya. Itu kalau orang-orang seni kan disesuaikan ya. Makanya ada yang nggak jadi itunya, kelopak matanya yang bolong. Dijadiin mata aja gitu ya. Dijadiin mata. Oh, Nah kalau yang canggih. ini asli atasnya ini. Oh. Ya makanya kan kalau Dijadiin peci gitu ya? Iya. Ini kan kalau bambu akan serabut ya. Nah kalau ini dibalik, ini ke atas kan. Aturan Serabutnya jadi pemakaian. rambutnya gitu Iya, ya? ini juga jadi rambut. Sesuaikan lah gitu. Nah kalau ini ujung pohon bambu. Oh, dibiarin kayak Iya, gitu ya. yang dipakai tangannya ini. Kalau bambu itu yang dikupas ya kering namanya regang. Nah kalau untuk cabangnya itu namanya panteng ya. Cabang ini kan suka ada yang gede ya. Oh. Cabang pohon bambu itu namanya panteng. Nah, ini wayang kulit nih, Abah ya. Ya. Ini wayang kulit dari Yogyakarta. Ya. Dari Yogyakarta. Kalau Yogyakarta ini lebih tipis. Nah kalau Gepeng. Solo itu lebih tebal ya. Oh, tapi sama-sama Sama gepeng itu, ya. Iya, gitu. gepeng karena dibuat dari kulit. Cuman kalau Solo pewarnanya itu lebih cerah. Lebih cerah. Kalau Jogja lebih Jogja lebih tipis, tapi lebih dikenal karena Jogja dulu ya. bahannya tuh kulit apa? Kulit ada kulit kerbau, ada kulit sapi kalau yang Oh. tidak sapi. Ya. Itu Jogja Solo sama ya bahannya? Sama, Cuma cuman beda pewarna. pewarna. Sama tebel tipisnya ya. Oke. Nah, terus ini untuk pementasannya ini pakai layar yang dinamakan clear. Oh, layarnya nih kayak gini nih, ada clear. Nah, makanya dari kayu itunya ini di juga? dalam pakai, kalau sekarang kan pakai lampu tembak ya. Kalau zaman dulu itu pakai obor atau cempor. Hah? Obor. Obor-obor. Iya, zaman dulu kan nggak ada kayak seperti sekarang modern. Lampu gitu. Iya, lampu. Berarti api itu pakai api. Cempor, iya. Ini yang Cirebon ya, Bah? Iya. Ini wayang kulit Cirebon itu sama Jogja Solo itu ada perbedaan dari pewarnaan. Kalau ini lebih kusam ya pewarnaannya, terus dari mahkotanya ya ininya agak renggang.
Mahkotanya Kan lebih pelengkung, renggang ya. Oh. Nah, kalau yang itu kan rapat ya, pelengkung ininya juga. Ya. Jadi agak jauh. Dan pewarnaannya juga agak lebih antik ya. Lebih ini ya, lebih Iya. kalem ya. Kalau Iya, yang di lebih sana kan kalem. lebih Nah, yang- jreng gitu. Nah, yang itu udah lebih modern. Sedangkan- Dalam cerita Mahabharata, kalau yang sebelah sana itu yang tadi itu Ramayana. Ramayana, Mahabharata. Nah, Iya. bedanya lagi kalau misalnya Purwakarta hitam putih gitu ya, Bay? Iya, bedanya pewarnaan aja. Pewarnaannya. Oke. Nah, kalau yang ini wayang golek yang tadi Abah bikin ya? Iya, yang ini yang dinamakan wayang Purwa ya. Ini untuk pentas ya. Purwa. Purwa, Purwa tuh ya. artinya apa sih? Yang pertama. Yang pertama. Oh. Kalau Sunda mah wiwitan. Wiwitan. Kalau acara itu ngawitan. Ngawitan. Nah, ini wayang untuk pentas. Heeh. Makanya ini pewarnaannya itu disesuaikan dengan karakternya. Karakternya. Dan ini kayaknya lebih cerah juga ya. Bandingin Iya. kalau wayang kulit tadi kan agak kalem gitu warnanya. Nah, kalau ini lebih dikenal yang tadi itu cepot. Cepot. Nah, Wah, Bah, kalau yang ini apa nih, Bah? Nih ini lebih gede nih dari yang ya, tadi nih. ini wayang golek Bima semua. Nah, kalau yang Wayang ini golek apa? bedakan Bima. ya Bima. Bima. Nah, kalau ini wayang golek Bima Cirebon. Bima Ya. Cirebon. Makanya wajahnya beda. Yang tadi wayang cepak itu. Maksudnya Bima tuh karakter Bima. Karakter Bima. Oh, jadi ini semua ini Bima, ya, tapi dengan ini beda kan pendekatan. masing-masing punya khas daerah. Oh. Nah, kalau ini dari Cirebon, Cirebon, ini dari Cibiruan, Cibiruan. ya Bandung, ini dari Bogor. Bogor. Nah, terus ini dari Cibiru modern. Bedanya apa dari pewarnaan wajah? Warna ini lebih ini ya, Ya, lebih ini warna-warni ya. Kaleran, ya. Kaleran yang termasuk Kaleran itu Purwakarta, Karawang, Subang. Oh, ini Purwakarta Bekasi. nih ya. Nah, itu Kaleran. Ini Giri Harja klasikan. Kalau klasikan ini ada kalungnya. Nah, ini pakai kalung ya. Itu kalung apa ular? Kalung ular. Itu pemberian dari mertuanya, kan istrinya itu dari naga. Tapi kayaknya hampir semuanya tadi banyak yang pakai kalung ular juga ya. Iya, tapi yang modern itu enggak. Nah, yang Oh. modern itu pakai baju full ya, nggak Baju pakai full ya. ini karena udah modern ya, bebas. Nah, itu ini selacau Selacau tuh di mana ya? Bandung. Oh, Bandung. Ah. Oh iya iya iya. Nah, kalau yang itu Giri Harja, Giri Harja Bandung Pak. Ini agak mirip nih, Bah. Bedanya apa ya? Dari ininya, dari wajah. Wajah. Iya, terus ininya juga beda. Tuh. Selendangnya Ini agak oranye. langsing badannya, kalau ini agak gendut. Oh iya iya iya. karena Ya ampun, kan detail kalau, banget ya. kalau perajin kan walaupun satu guru nggak bakalan sama, karena Oh. goresan itu beda. Keren-keren, Bah. Nah, Bah, ini kita sekarang di area apa nih, Bah? Ini relief ya. Nah, kalau yang ini cerita Ramayana. Oh, cerita Ramayana. Itu dalam cerita kisah cinta ya. Kisah Ini cinta. waktu Dewi Sinta dicuri ya sama Prabu Rahwana ketemu sama Diculik Ganda Paksi ya. Jatayu. Nah, Oh, Jatayu ya ya ya. Itu mau diselamatkan tapi Jatayu kalah. Ditebas sayapnya, patah jatuh. Ya, baru ketemu sama Hanuman ya. Udah ketemu sama Hanuman. Hanuman yang nyelamatin laporan, kan ya, ya terakhir. nyelamatin, ya. Terus ini Hanuman mau ke negara Alengka. Makanya injak gunung nggak kuat. Akhirnya injak telapak tangan Prabu Rama. Akhirnya nyampe ke sana. Ini reliefnya Antara keren banget. Alengka Dirja itu. Ya, dan kalau ini sama adiknya Rahwana sama Hanuman itu perangan ya. Namanya Sarpakanaka, itu adiknya ada beberapa itu ya. Yang anaknya itu Indrajit, Kumbakarna, Sarpakanaka, banyak juga sih yang terakhir ya. Oh, benar-benar. Nah, ini terakhir Dewi Sinta pulang dari pencurian Rahwana. Ini karena disucikan, dibakar ya. Dibakar. Terus selain itu dia dikasih ali. Nah, ali itu kalau misalkan cincin itu longgar berarti dia nggak suci lagi. Nah, kalau masih pas masih suci. Dan akhirnya pas. Pas. Ayo. Keren banget, Bah. Iya. Bah, ada satu yang saya penasaran nih. Itu tadi ada kayak pohon tuh. Pohon apa tuh? Oh, Bah? yang Kita ini. sambil ke sana ya. Iya, siap. Nah, ini pohon apa nih, Bah? Ini ada banyak topeng di dalamnya juga nih ya. Ini namanya pohon hayat, itu pohon kehidupan. Ya, makanya di sini ada topeng-topeng ya untuk cerita. Nah, kalau topeng ini emang warnanya hitam putih, itu khas Purwakarta. ya. Oh, iya. Nah, kalau yang paling atas itu kastanya yang paling tinggi ya. Oh, ini berarti sesuai kasta nih ya Iya, posisinya ya. misalkan dewa, terus
raja. Raja. Terus ke bawahnya itu pandita. Pendeta Kelana. kayak pendeta gitu ya? Iya, kayak pendeta itu ah. punya ilmu, punya kesaktian, makanya cari ilmunya ke situ. Terus yang ke bawahnya juga sama ya. Dan kalau yang ini satriaan, atas dari bawah. Atas Iya. dan bawah ini ya. Kalau satria itu masih muda yang dinamakan Bambang. Ya. Bambang itu kan muda. Kalau di sana, kalau di pewayangan itu hampir rata-rata Raden. Ya. Oke. Nah, Ini kalau bisa yang kita paling lihat bawah, akarnya nih ya. paling bawah katanya paling bawah sekali. Kayak Cepot, Semar, Oh, Cepot Gareng. Semar tuh semua tuh di bawah ya? Terus yang Citrayuda, Citragota, Citraksa, Citrakti. Ini adanya paling bawah. Apa nama yang paling rendahnya, paling bawahnya? Itu kalau di Pandawa itu Semar, Cepot, Dawala, Cepot. Gareng. Ya. Nah, Nih. kalau di pihak Astina itu Citrayuda, Citragota, Citraksa, Citraksi. Ya, kastanya paling bawah. Kastanya paling bawah ya. Ada istilah kastanya nggak sih? Apa? Ada, kalau misalkan kan ini kan keturunan raja. Raja, Kelana, terus ke bawahnya itu Raden, Raja, Kelana. Ini berarti ini Raja, Raja, Kelana, terus ada Pati, Raden. ya. Oh, Pati. Pati, terus ada juga Satriaan. Kalau Satriaan itu Raden. Satriaan tuh yang deret Yang kedua ini, ini? ya. Oke, paling bawah? Makanya kalau yang paling bawah yang itu ya rakyat biasa. Rakyat itu. biasa aja ya? Kayak Oh, Cepot, Gatot Semar Kaca tuh gitu. kedua ya? Iya, itu deretan itu. Oh, iya, iya. Itu Panglima kan di bawah. Panglima ya? Di bawah kerajaan. Di bawah Pandita itu ya tadi ya? Kalau Panita kastanya tinggi kan. Tinggi ya. Oh. Ini berarti dari akar, terus dari rakyat sampai raja atas baru dahan-dahannya nih ya, Hanya itu bener-bener. kan ada ranting-ranting. Ini makanya menggambarkan pohon hayat, pohon kehidupan gitu ya. Nah, wayang juga kan melambangkan itu, Wayang juga melambangkan kehidupan ya. kehidupan manusia. Yang baik gimana nantinya, terus yang jelek gimana. Semuanya ada semuanya ya. Ini kalau yang bawahnya ada tulisan Sang Sekerta, yang itu Hana Caraka ya. Tuh, apa juga nggak tahu sih. Iya, iya. Terpukau banget nih sama wayang yang ada di Indonesia. Bener-bener dari setiap tempat tuh ada khasnya ya, ciri khasnya Iya. masing-masing ya, Bah. Khas budaya masing-masing. Khas budaya masing-masing. Nah, wayang itu hanya ada di Jawa dan Bali. Nah, Hanya selain ada. itu nggak ada. Hanya ada di Jawa dan Bali ya. Jawa dan Ini Bali. bener-bener sesuatu yang harus kita lestarikan karena udah diakuin sama UNESCO nih ya. Iya. Di sini juga saya belajar tentang pohon hayat nih, bener-bener belajar tentang kehidupan di sini ya. Wah, yaudah Bah, saya nggak mau ganggu lagi waktunya. Abah tadi lagi bikin wayang golek. Sampurasun, makasih banyak Abah untuk ngejelasinnya. Mari Abah, Iya, pamit dulu ya. Iya. Gerah juga ya Pips. Nih denger-dengar deket sini ada es legendaris khas Purwakarta. Kita cari dulu yuk. Pips, gue udah nyampe di es Cining. Ini nih esnya Purwakarta yang legendaris udah dari tahun 70. Nih, udah langsung ada di depan gue nih. Esnya sekebon. Lagi panas terik, cocoknya makan es kayak gini. Langsung kita kulik isinya apa aja. Nih, kita bisa lihat esnya segudung begini ya. Disiram susu nih. Oh. Nih esnya kita bongkar dulu Pips. Ada es sama susu kental manis. Coba ya, kita makanin dulu esnya. Nah. Baru esnya aja udah seger banget. Coba kita lihat isinya. Wah, ini ada rotinya. Ada kacang hijaunya, ada cincaunya nih, langsung kita sikat bareng esnya juga. Seger bener. Kita coba campur ya. Coba ya nih, roti-rotinya udah jadi berwarna nih ya, gara-gara udah ada sirupnya nih ya.
Hmm. Hmm. Ini benar-benar es legendaris dari tahun 70. Jadi kenapa namanya es ciming itu? Karena dulu penemunya itu namanya Kok Ciming. Sekarang dilanjutin sama generasi keduanya. Ini benar-benar segar banget, Pips. Kayaknya bisa lebih seru lagi nih. Coba kali ya. Tos. Sekali lagi, biar makin mantap. Tos. Bener-bener seger banget, refreshing banget, dan karena ini udah habis, saatnya gue lanjutin jalan-jalan gue. Let's go. Pips, gue udah nyampe di Balai Indung Rahayu. Di sini katanya kita tuh bakal belajar tentang kehidupan dan juga kebudayaan Sunda. Kita langsung aja masuk ya. Nah, halo Teh, salam kenal. Ya, Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Balas apa ya? Rampes. Rampes. Iya. Ini dengan Teh. Saya dengan Yulia, gaya di Balai Indung Rahayu. Iya. Berarti boleh sambil kita ngobrol-ngobrol sambil Boleh, jelasin boleh, apa iya. sih yang bisa kita pelajarin nih di Balai Indung ya Teh ya. Baik, untuk Museum Balai Indung Rahayu ini adalah museum yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan kehidupan. Ya, perjalanan kehidupan manusia yang dibalut oleh kebudayaan Sunda. Dibalut ya, oleh di mana kebudayaan. prosesnya di sini dimulai di dalam kandungan seorang ibu dari mulai 1 bulan sampai 9 bulan, lahir ke dunia, kemudian nanti akan kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Ya. Dari namanya sendiri, balai itu artinya tempat, indung itu ibu, dan rahayu itu kemuliaan. Jadi tempat kemuliaan ibu. seorang ibu. Makanya di lorong yang pertama di sini difokuskan, ditekankan bahwa perjuangan seorang ibu mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak. Ya. Ini baru masuk aja udah langsung berasa berat banget Selain nih. itu juga ibu di sini juga ibu pertiwi. Ibu pertiwi ya. yaitu alam yang kita tempati yang sama-sama Oh. harus kita jaga dan harus kita lindungi, sama halnya kita melindungi atau menyayangi orang tua kita sendiri. Oh. Iya. Nah, ini dari mulai Ini prosesnya prosesnya nih ya. 1 Nih, bulan. makin lama makin sempit nih, kayak emang kita lagi mau Iya, dilahirin jadi nih ya, masuk memang, ke sini ya. memang ini apa namanya, ruangannya dibuat sempit seperti ini atau dibikin semakin ke sini semakin kecil karena diibaratkannya di dalam kandungan seorang ibu. Semakin besar usia kandungannya, maka dia semakin sempit. Gitu. Ya makanya ini Wah, diperlihatkan. ini masuk Awas langsung sedikit. bener-bener disuguhkan Ya, filosofi nih ya. nah, setelah 9 bulan barulah lahir ke dunia. Iya. Tadi ada tulisan dari Ai jadi Aing tuh. Ya, gitu kalau Ai di situ adalah calon manusia yang masih di dalam kandungan. Setelah lahir ke dunia itu menjadi Aing. Aing saya. Aing saya. Oh. Atau Aing itu aku atau ibu. Aku. Iya. Nah, jadi dulu itu orang yang membantu melahirkannya adalah seorang paraji. Nah, ini istilah-istilah adat waktu melahirkan. Jadi ini yang biasa digunakan Ada semua oleh adatnya orang ya. tua zaman dulu. Tapi nggak sedikit juga orang-orang sekarang karena kan lebih ke menjalankan tradisi masih menggunakan istilah-istilah. Jadi walaupun udah apa ya semakin maju caranya, tapi tetap pakai. Iya, karena kan istilahnya apa ya, tetap orang tua kalau misalnya berhubungan dengan orang tua lama atau zaman dulu itu masih dipakai aturan-aturan yang istilahnya kalau bisa dibilang mistis lah atau enggak tahayul atau apa segala macam, tapi memang ini apa namanya masih digunakan. Jadi mistis dan ya apa ya tradisi turun temurun gitu ya, emang udah budaya. Gitu Iya. ya. Nah, kalau di sini ini masa setelah lahiran, fase selanjutnya perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya dari mulai 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, di sini ada istilah-istilahnya. Dari mulai 2 bulan, hau hakeng di sini si bayinya baru bisa mengeluarkan suara. Oh. Iya, hau hakeng gitu, belajar biasa baru. Wah, ini bener-bener kita sambil ngelihat prosesnya sambil diajarin bahasa Sunda Iya. juga. Setik-setik ya. Seketik. Seketik. Ya, ini belajar nangkuban, belajar ngerondang atau merangkak, sampai belajar berjalan dan belajar berbicara. Nah, di sini ada tradisi juga nih.
Biasanya seorang ibu pada saat mengajarkan anaknya belajar berjalan, biasanya mengucapkan kata-kata jampe harupat, gera gede, gera lumpat. Artinya Jadi apa ya? Jadi memberi semangat kepada anaknya. Jampe itu pelan-pelan, bukan? Jampe itu apa ya? Kayak semacam doa, jampe harupat. Jadi itu istilah aja sih, Istilah aja sebenarnya. ya. Jadi memberi semangat kepada anaknya Gera supaya gede, belajar jalannya Cepat gede, cepat bisa lompat. Iya, Iya. lompat. Nah, Lompat. ini juga begitupun dengan belajar berbicara supaya nggak cadel. Konon katanya kalau dulu itu orang tua mengajarkan kata-kata lalir mapai are. Artinya apa tuh? Lalir itu kan istilahnya lalat, mapai Lalat, itu ngelewatin. Jadi ya isi sih cuman istilah aja. Are artinya apa? Kalau are pelan-pelan sih, mapai pelan-pelan. Jadi memang Jadi pelan-pelan lalat lewat gitu. Istilah ya. istilahnya. Oke. Kalau sebelah sini ini ada wanci. Wanci ini adalah waktu. Waktu. Jadi kalau dulu itu waktu ditunjukkan dengan istilahnya gini. Kalau misalnya sekarang itu kan waktu dilihatnya dengan angka. Tapi kalau dulu itu dengan nama-nama. Ada nama-namanya. Nah, ini kalau hitam dan putih ini menggambarkan siang dan malam. Ya. Yang sering diucapkan atau yang sering terkenal sarupna. Sarupna itu maghrib. Maghrib. Iya, Oh. kayak gitu. Kayak misalnya yang kayak ada janari bera, janari isuk, janari letik, janari. Nah, itu juga istilah-istilah. Jadi kalau dulu itu menunjukkan Bukan angka tapi istilah ini gitu ya. ya. Dia kalau iya, angka iya. itu sebenarnya mungkin ada angka karena kan dulu juga istilahnya tradisinya tidak hanya di orang Sunda tapi ada yang pendatang segala macam. Tapi kalau khusus orang Sunda ini menggunakan kata-kata seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Lanjut. Ya, masuk ke ruangan selanjutnya. Di sini suasananya seperti di luar karena memang di sini itu udah masuk ke Buana Panca Tengah, di mana ruangan di sini dibuat suasananya seperti di luar ruangan malam hari pada saat bulan purnama. Jadi di situ ada bulan dan ada bintang-bintang. Kenapa pas bulan purnama? Nah, jadi memang gini, kalau dulu itu ada tradisi yang namanya ngabungbang 7 sagara. Jadi kalau ngabungbang 7 sagara itu arti secara khususnya nggak ada, cuman pada saat tradisi tersebut biasanya anak-anak diperbolehkan bermain di luar ruangan pada saat malam hari, tapi hanya di sekitar rumah. Dan kemudian untuk orang tuanya sendiri ada tradisi mensucikan diri. Nah, itu pada saat ngabungbang 7 sagara. Jadi pada saat bulan itu gimana? Ya, itu lebih ke apa ya? Dia tradisi-tradisi lebih mandi atau apa segala macam. Biasanya ada ritual seperti itu ya. Dan ini anak-anak ceritanya lagi main nih semua nih ya. Ini kurang lebih mainannya ada, tapi kalau ini kan permainannya ini ceritanya di sungai. Ada permainan sesempritan dan icikibung. Kemudian ada, kalau itu ada kerbau di sini adalah kerbau yang habis digunakan untuk membajak sawah. Jadi mereka sambil memandikan kerbaunya. Anak-anaknya nih ya? Bermain. Iya. Nah, kalau ini kapal-kapalan tuh ya? perahu sarung. Perahu sarung. Ya, yang ini sarung balon. Jadi semuanya kalau ini biasanya anak kecil pulang mengaji biasanya atau pulang dari masjid, mereka membuat sarung dibentuk perahu seperti itu. Dan kalau ini dari samping. Sebenarnya dari sarung juga bisa. Iya. Ini koko leceran, yang ini lang layangan. Ini semua mainan tradisional Sunda nih ya? Iya. Sebenarnya tiap daerah juga ada permainan-permainan seperti ini, cuma namanya aja yang berbeda-beda. Namanya aja beda-beda. Ini Yang ini wah banyak banget nih ya. Ini ada hong-hongan, kemudian ini ada permainan congklak, ini dam-daman. Ini maaf, bola beklen ya. Bola bekel. Oh iya. Itu dam-daman sebelah sana. Ada Yang ini congklak. engklek, engklek sama kayak di situ ya. Oh, ada yang lompat-lompat engklek, itu ya. betul. Nah, yang ini perepet jengkol. Karepet jengkol. Jadi kalau di situ diperlihatkannya 3 orang, kemudian si kakinya dia apa ya? Disangkutin gitu ya, Tumpang-tumpang, iya. tumpang-tumpangan. Terus nanti sambil loncat-loncat sambil nyanyi. Oh, muter gitu ya. Iya. Nah, ini kan. Orayan. Yang ini ada galah Bandung. Maaf, sorodot gaplok yang ini ya. Sorodot Yang ini gaplok. galah Bandung, Galah kemudian yang Bandung. ini ada kelombatok, dan yang ini ada permainan egrang. Egrang. Oh, egrang ya. Iya, egrang. Nah, kalau dari sini ini adalah Udah mulai makin tua nih kayaknya nih ya. Iya, jadi di sini juga di sebelah sana peran anak-anak, kemudian sudah di sini udah masuk menuju
remaja ke dewasa. Nah, Ini kalau kayaknya di udah sini- mulai bekerja nih kayaknya ya. Di sini adalah proses arak-arakan petani membawa hasil panen, Oh, panen raya atau iya. hajat bumi. Ya, nanti hasil panennya ini beserta arak-arakan alat musik angklung buhun. Nah, nanti si padinya ini dimasukkan ke dalam rumah yang ini namanya leit. Leit. Oh, Leit iya, atau iya, lumbung iya. padi. Lumbung padi. Nah, ini juga leitnya ada dua. Ada yang ukuran lebih besar sebelah sana, namanya leit indung, yang lebih kecil ini leit anak. Indung sama anak ya. Oh. Kalau ke sini ini gambaran ilustrasi petani sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Nah, ini juga mainan-mainannya, namanya ngawuluku ya. Nah, ini permainan-permainannya Mana yang semua dari tadi tuh ya? terbuat dari bambu. Ya. Oh, yang dari bambu. Di sana juga tadi ada mainan-mainan juga ya? Iya. Ini istilahnya, jadi semuanya permainannya dibuat dari bambu. Itu tadi kayaknya ada mainan yang bisa dicobain. Boleh sebelah Kita sana. intip bentar kali ya? Iya, Teh? silahkan. Nah, tadi kan kita lihat mainannya dari diorama-diorama kecilnya tuh ya. Permainan. Ini sekarang ada contohnya nih ya. Nah, ini ada beberapa permainan juga yang bisa dimainkan. Nah, di antaranya sini congklak. Di sana gambaran congklak juga udah ada ya. Di sini congklaknya ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Oh, ini bisa dipakai dua-duanya nih ya? Bisa. Terus yang ini ada dam-daman kayak semacam catur. Semacam catur ya? Iya. Kemudian itu ada engkle dan sini ada sintir. Sebentar, saya Iya. tadi nggak bisa ngeliat semuanya. Ini kan kebayang nih cara mainnya. Congklak-congklak. Catur kan tinggal kayak halma gitu ya? Iya. Itu kan tinggal dilompatin. Nah, ini bentuknya agak unik nih Teh. Ini Nah, ini kayak Ini apa permainan, ini namanya permainan sintir. Jadi kayak semacam kayak gangsing. Oh, Tapi kalau gangsing itu pakai tali ya. Cuman kalau ini hanya diputar aja. Oh, Tapi cara bentuknya memainkannya kayak dua jamur orang gitu ya? boleh. Dua orang terus? Ya, diputar. Diputar. Nah, nanti aturan permainannya sama. Yang berarti dia yang kalah. Ini berarti saya menang nih? Iya. Oh, kayak gitu. oke, Boleh oke. sekali lagi. Nih, kita coba sekali lagi nih. Kali ini kita mulainya bareng nih Teh ya. Iya. 1, 2, 3. Nah, tetap saya kalah. Oh, Jadi namanya menang lagi, gangsing. Bis. Ini namanya permainan sintir. Ini bener-bener permainan sederhana tapi kayaknya nagih banget nih Teh. Iya, banyak juga yang mainin juga sih, karena memang kalau permainan kayak bola bek dan congklak itu kan hampir sama aja. Tapi kalau ini mungkin jarang juga. Nah, apa namanya? Jarang. Jadi ada juga yang pakai tali, tapi ini kan cuma diputar. Ini gampang, cuma tinggal gitu doang. Seru banget. Apa tadi namanya? Sintir. Sintir. Sintir tips. Oke. Sekarang nggak usah pakai gadget. Udah bisa seru nih main ginian nih. Iya. Tapi rata-rata memang anak-anak kan agak susah juga kalau sekarang itu ya. Banyak-banyak main gadget. Makanya di sini diperkenalkan permainan-permainan yang dulu itu seperti ini. Mainnya jadi anak benar-benar berinteraksi dengan sesama itu langsung dipermainkan. Dan kayak gini juga ya tetap seru. Iya. Kita lanjut lagi deh. Boleh? Ayo. Oke, ruangan selanjutnya di sini kita masuk ke arsitektur Sunda. Nah, arsitektur Sunda ini di mana rumah-rumah adat di Sunda yang apa namanya rumahnya itu semuanya rumah panggung. Tapi di sini ada beberapa jenis yang membedakan dari atapnya. Iya, tapi beda-beda ya. Atap yang beda. Ya, di sini ada julang ngapak, sulah nyanda, jolopong, badak keai, parahuku marep dan tagog anjing. Semua konsepnya rumah panggung karena dibuat rumah panggung. Kalau dulu itu biasanya supaya terhindar dari binatang buas atau dari bencana alam gitu kan. Tapi tidak sedikit juga sekarang lebih difungsikan untuk beternak di bawahnya. Di bawahnya ya. Betul. Nah, ini kalau Atapnya tuh beda dari ini ya Teh, maaf. Dari beda daerahnya gitu ya? ya, ini di sini ada ininya, mohon maaf agak gelap. Jadi daerah-daerahnya Oh, ya, ya. beda-beda. Kalau Nah, itu tadi ini rumah adat Citalang, jadi salah satu rumah adat rumah panggung yang masih dilestarikan di Purwakarta. Purwakarta. Oh, iya. Ini namanya rumah adat Citalang. Tapi lebih simpel sih, atapnya. Atapnya ya. Biasa yang dipakai buat rumah-rumah biasa. Rumah-rumahnya. Nah, selanjutnya di sini ke alat, Alat musik nih ya. Iya. Nah, tapi di sini hanya beberapa saja alat musik yang ditampilkan. Di sini ada yang namanya angklung. Angklung ini adalah angklung buhun. Jadi angklung buhun ini berbeda dengan angklung yang biasa. Yang membedakannya ada lengkungannya. Oh iya. Dan biasanya juga ada rumbe-rumbenya. Jadi angklung buhun ini biasanya digunakan itu tidak selalu dimainkan, tapi pada acara-acara tertentu. Yang Kayak tadi bukan semacam yang panen dari ya? tahun. Oh iya. Itu salah iya. satunya menggunakan angklung buhun. Nah, Buhun. Ini tandanya emang perbedaannya cuma yang lengkung ini ya? ada rumbe-rumbenya juga kalau digambar di situ, cuman di sini rumbenya tidak dipasang. Ini semua berarti tiga-tiganya fungsinya sama aja ya? Sama.
namanya. Tapi memang kalau angklung biasa kan ininya apa namanya, kayu ininya lebih banyak ya, lebih sedikit. Selanjutnya sebelah sini ada kacapi. Kacapinya ada 2, ada kacapi anak sama kacapi indung yang ukurannya lebih besar, dan ini ada gong. Banyak dari kebudayaan Sunda ini istilahnya indung sama anak, induk sama anak gitu ya? Ya kalau kebetulan sih memang jadi ukuran di sini lebih karena kan apa ya, lebih ke menghormati dari seorang ibu di sini ibu kaitannya pertiwi itu ya. Jadi kan tadi kan ada yang tempat penyimpanan padi kan leuit anak dan leuit indung. anak, leuit Karena indung, ukurannya lebih besar. Dan kecapi anak, ya, kecapi indung. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan selanjutnya. Di sini ukurannya lebih sempit karena Suara apa? ini suaranya apa namanya? Jadi ilustrasi di sini kenapa ada suara-suara seperti ini, karena diibaratkannya kita itu sedang berada di dalam hutan. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya hutan larangan, hutan yang memang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Bahkan yang datang ke sini pun hanya orang-orang tertentu. Makanya kan segala sesuatunya masih dilestarikan. Termasuk ada tempat yang namanya kabuyutan. Jadi kalau tempat ini biasanya kayak semacam tempat yang dijaga oleh kuncen. Apa? Kuncen. Kuncen. Iya, jadi kayak makam leluhur. Kayak mungkin di gunung-gunung pernah ada kan ya? Iya. Jadi kita ke ruangan selanjutnya ini. Ini kita habis dari hutan nih, kayaknya ngelihat makanan nih ya. Ya di sini ada pawon. Kebetulan kita juga ada pawon. Pawon ini adalah dapur. Dapur. Jadi dapur di sini adalah dapur yang biasa digunakan oleh orang tua kita dulu. Makanya di sini ada alat-alatnya juga. Mungkin kalau sekarang lebih ke serba apa namanya? Modern ya. Tapi kalau dulu itu kayak ini tradisionalnya nih ya. Di sini ada boboko, kemudian ada pancer, ini ada seeng, dan seeng biasanya temennya itu asupan, jadi untuk menanak nasi. Dan nasi yang sudah matang itu kemudian tidak langsung dimakan, didinginkan dulu menggunakan dulang. Ini namanya dulang. Ini semua nih sama nih ya, Ya, beda sama, ukuran cuman aja. bedanya dari akarnya aja, dari akar-akar tanamannya. Ini namanya dulang, alat untuk mendinginkan nasi. Ini semua dari kayu berarti. Kalau bahasa Sundanya itu ngakel namanya. Ya, di sini juga selain itu juga di sini ada tolombong. Kalau dulu ini bisa dipakai untuk membawa air atau membawa ikan. Makanya di sini juga ada pegangannya dan di sini dilapisi kayak semacam cat atau keras. Kenapa tuh? Ya biar nggak bocor. Iya. Kan? Ya, maksudnya nggak, walaupun ada lubang-lubang kecil. Ada lubang dikit tapi nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, karena memang bisa digunakan pakai untuk apa? Untuk mengambil air. Selain itu juga di sini ada jubleg. Jubleg itu alat yang biasa. Jubleg pakai halu ya untuk apa namanya, menghaluskan bumbu biasanya, atau menghaluskan kayak semacam kacang, atau bisa dibikin juga bikin ulen, atau ya bisa menggunakan ini. Ya. Selain itu juga di sini ada makanan-makanan khas Jawa Barat. Nah di sini ada salah satu makanan yang menjadi khas Purwakarta. Yang kita cari-cari nih di Purwakarta nih. Ini adalah sate marangi. Jadi sate marangi ini adalah salah satu makanan yang menjadi ikonnya nih ya. Nah, bahkan sudah diklaim juga ke luar negeri bahwa ini makanan enak. Dari Purwakarta ya. Tapi di sini juga nama sate marangi ternyata ada asal muasalnya juga. Apa itu? Iya. Dari namanya sendiri sate marangi. Jadi dulu itu ada penjual sate dari daerah Pleret Kabupaten Purwakarta, seorang ibu namanya Ibu Ranggi. Mak Ranggi. Ya. Jadi ibu betul. Jadi ibu itu dipanggilnya kalau di sini itu emak, jadi Marangi. Nah, itu sejarah dari namanya. Seperti Jadi si Ibu Ranggi ini pencetusnya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah di sini juga mungkin teman-teman atau yang lainnya juga kalau pendatang dari luar yang terkenal di sini Haji Yeti. Tapi selain itu juga masih banyak tempat sate-sate yang lainnya. Gak sabar buat dicobain. Boleh. Nah selanjutnya di sini kita masuk ke ruangan terakhir. Ini terakhir. Ya, jadi kalau diurutkan dari pertama Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, kemudian Buana Pembalikan. Di sini itu Buana Pembalikan. Jadi Buana Pembalikan di sini adalah kita diingatkan atau pesan bahwa hidup kita itu tidak selamanya di dunia, akan kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Ya, kita kalau ada kata-kata di sini di Iwung Nungtung Kapadong, kita mengambil konsep sebuah bambu.
Jadi bambu di sini bisa bermanfaat. Iwung itu bambu yang masih muda. Oh, Ya, bisa dimakan. Kemudian bambu tuanya bisa dipakai kerajinan, bahkan bisa dipakai buat pemakaman juga. Itu artinya dari mulai muda sampai tua, sebuah bambu itu bermanfaat buat lingkungan sekitar, dan istilahnya buat kedepannya ya, kayak padung itu kan biasanya buat orang yang meninggal. Jadi Ya, begitupun jadilah seperti bambu ya, gitu ya, berguna dari awal ya sampai betul. akhir. Itu kita sebagai istilahnya makhluk yang sempurna, datangnya sempurna, diharapkan kembalinya pun sempurna. Amin. Nah, kalau konsep kosong ini kita ambil salah satu bekas itik di pusaran air. Nah, di sini kita melihat seekor itik berjalan di atas air. Nah, ada sih berjalan, tapi tidak ada bekasnya. Ya, tidak ada bekasnya, kecuali kalau misalnya di tanah ya, itu ada. Kalau di air kan nggak adanya. Jadi jangan sampai ilmu yang kita dapat itu tidak berguna atau tidak bermanfaat sama sekali. Itu pesan yang disampaikan dari konsep kosong ini untuk kita, istilahnya makhluk yang sempurna, datangnya sempurna, karena kembalinya pun harus sempurna. Sesuai kata-kata yang di atas. Jadi artinya apa nih Teh? Jadi kalau bisa diambil kesimpulan aja ya, mungkin karena kan kata-kata di sini terlalu, bukan sih, lebih ke istilahnya filosofi. Jadi manusia gumilar ke alam. Jadi manusia itu istilahnya bersatu dengan alam. Dunia teh asalnya sampurna. Kita ada Ya, jadi lahir dunia awalnya itu sempurna. datang ke dunia itu sempurna. Kemudian balik nage manusia teh kudu sempurna. Jadi kembali lagi sesuai tadi konsep yang itu, harus sempurna, nggak boleh temenang papisah, tidak boleh berpisah antara raga dan batin. Nah, jadi maksudnya gimana tuh? Ya, jadi istilahnya gini, istilahnya apa ya? Sebenarnya lebih ke jiwa yang kita miliki itu harus, istilahnya harus bersih, karena datangnya bersih, kembalinya juga bersih. Jadi makanya bisa dilihat tadi kan konsep sebuah bambu bisa bermanfaat. Itu bisa dilihat dari kehidupan sebelumnya, apakah menjalankannya betul atau tidak. Nah, makanya di sini diingatkan, istilahnya kalau bahasa Sunda itu dielingan, diingatkan. Ya, bahwa hidup tidak selamanya di dunia akan kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Gitu. Wah, ini benar-benar. Nah, kalau yang bambu ini, jadi ini mengibaratkan Udah jatuh nih kita nih. Berarti kita harusnya mulai lagi dari sini nih Teh. jadi jembatan yang menghubungkan antara dunia dan akhirat. Kesana berarti Kalau misalnya amal yang kita bawa itu baik, akan lancar. seperti sekokoh bambu ini Iya, gitu ya. Betul. Oke. Aduh, Teh, ini benar-benar keluar dari ruangan akhir, masuk dari ruangan awal, dibikin mikir ya kalau kesini ya. Iya, karena memang banyak filosofi. Mikir tentang kehidupan dari awal kita lahir di kandungan sampai di akhirat. Kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Masa nih bener-bener. Waduh, dibikin berat banget nih di sini. Iya. Teh, makasih banyak ya. Sama-sama, Kak. Ini bener-bener nggak cuma belajar tentang tempatnya nih, si Balai Indung nih. Tapi belajar tentang kehidupan juga di sini. Iya. Wah, bener-bener kalau misalnya ke Purwakarta, pokoknya harus sempetin ke sini, please. Harus main ke Purwakarta, khususnya ke Balai Indung Rahayu. Teh, makasih banyak. Sama-sama, Kak. Pamit dulu ya. Iya, sama-sama. Mari, Teh. Iya. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Aduh, Pips, ini bener-bener belajar tentang kehidupan banget ya di sini. Dan yang pasti kita harus tetap sayangin ibu kita yang udah berjuang, Pips, buat ngelahirin kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup sepenuhnya seperti yang udah diajarin nih sama kebudayaan Sunda yang kita belajar dari sini, Pips. Pokoknya bener-bener sayangin ya ibu-ibu kalian. Nah, setelah gue ngeliat tentang kisah sate Marangi, udah waktunya kita cobain ya. Ini udah ke Purwakarta nih, gak mungkin kita gak nyobain. Langsung aja kita ke sana. Let's go. Pips, akhirnya gue nyobain sate Marangi ini langsung nih di pusatnya nih. Kampung Marangi Pleret nih, lihat nih. Asap semua, Pip. Nyarinya gimana nih caranya nih?
Cup-cup. Cap-cup aja ya. Ya, udah oke. Op. Yaudah yang ini aja deh. Yuk. Tips, ini nih. Akhirnya setelah cap-cup gue pilih si Abah Heri yang ada di ujung tadi nih. Ini dia, Sate Marangi Purwakarta. Dari asap-asapnya tadi aja tuh. Udah nungguin nih, Pips. Lihat tuh. Empuk banget. Wih, shiny banget. Ini jadi tadi sempat ngobrol juga nih sama A-nya. Jadi sate Marangi tuh emang khasnya tuh daging, lemak, daging. Jadi pas lagi di kipas-kipas gitu tuh nyebar tuh lemaknya merata tuh ke daging-dagingnya. Aduh, nggak sabar nyobain. Tapi bentar, ada dua hal yang lagi gue liat di depan gue. Ada nasi sama ketan. Udah sering nih makan sate sama nasi, gue pengen coba pakai ketan. Langsung kita cobain ya. Waduh. Tusukan pertama, are you ready? Tos. Waduh, ini bener-bener rasa otentik banget nih. Ini dia nih, rasa Nusantara nih, yang bisa ditemuin di Purwakarta. Aduh, sekali lagi kali ya. Ini sebenarnya ada bumbu kecap, ada bumbu kacang, tapi begini aja udah ngeresap banget nih bumbunya nih. Keluar suaranya. Aduh, bisa gini suaranya. Sekarang kita coba pakai ketan ya. Aduh. Baru diginin aja, udah empuk nih Pips. Aduh. Lanjut. Oh, enak banget. Gue suka ketan bakar. Ini sate Marangi juga enak. Tapi kayaknya bisa lebih seru lagi kalau dipakein ini nih. Kita pakein caosnya dulu. Mantap. Jadi di sini sistemnya tuh, yang ada di sini banyak ini, tuh satenya langsung ditaruh aja, kayak lagi di Padang gitu, Pips. Nanti dihitung per tusuk, jadi bukan per porsi di sini makannya. Jujur linagi banget. Wow. Mantap. Kita eksperimen, Pips. Susah.
Ya. Tos. Oke, akhirnya keinginan gue udah terpenuhi, gue udah nyobain sate Maranggi langsung nih di pusatnya. Sekarang waktunya istirahat, kita balik dulu. Morning Pips, bener-bener nih pagi-pagi langsung disuguhin pemandangan alamnya. Cakep banget, sejuk banget, ditemenin sama snack sama teh. Wah udah lengkap banget nih pagi gue Pips. Gue lagi nginep di area camping samping Waduk Jatiluhur, gak jauh dari Purwakarta. Nih bener-bener healing banget Pips. Jauh dari hiruk pikuk kota, gue bisa ngeliat pemandangan yang indah, waduk yang bener-bener tenang, ditemenin sama nih suara-suara alam kayak gini. Bener-bener rasa paling berani yang bisa gue temuin di edisi Purwakarta Pips. Selain buat healing, tentunya tempatnya juga cakep buat foto-foto. Lihat nih foto gue. Cakep kan foto-fotonya? Pips, ini dia akhir dari jalan-jalan jajan gue edisi Purwakarta. Buat kesini nggak ribet Pips, kalau misalnya dari Jakarta nih. Tinggal naik kereta, nggak nyampe 2 jam langsung nyampe ke sini. Buat jalan-jalannya gue ke galeri wayang, dimana gue bisa ngeliat banyak banget wayang yang ada di situ. Dan nggak cuma ngeliat wayang, gue juga bisa belajar tentang kehidupan dari pohon hayat. Gue ke Balai Panyawangan Diorama, di mana di sana kita bisa belajar tentang prasejarah sampai zaman kemerdekaan Nusantara kita. Setelah itu gue ke Balai Indung Rahayu, di mana gue juga belajar tentang kehidupan, dimulai dari kita masih di kandungan ibu sampai udah bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, ditemenin sama kebudayaan Sunda. Dari mainan-mainan Sunda, alat musik sampai makanan dijelasin semua di sini. Buat makanan-makanannya, selama gue di Purwakarta, gue nyobain soto Sadang khas Purwakarta legendaris dari tahun 70-an Pips. Seger bener itu sotonya. Setelah itu gue nyobain es ciming, es yang sekebon Pips, ditemenin sama topping-topping segala macem. Wah bener-bener seger banget tuh esnya. Tentunya kalau di Purwakarta nggak mungkin kalau kita nggak nyobain sate Maranggi. Gue seneng banget gue bisa nyobain sate Maranggi langsung nih di tempatnya nih, pusatnya nih, khas Purwakarta. Nah, last but not least, gue nginep nih di area camping samping Waduk Jatiluhur yang bener-bener refreshing, back to nature, bisa nikmatin alam, healing, dan tentunya rasa paling berani di Purwakarta. Jadi Pips, gak ada alasan buat lo gak jalan dan jajan. Jangan cuma andaikan, bikin jadi kenyataan. Jalan-jalan jajan.